Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Muhammad Rizky Akbar, Elsa Mayang Sari, Muhammad Almer Ewaldo, Ilviani Zahira, dan Asroful Anam. Agenda presentasi hari ini kami akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian, landasan hukum, organisasi pengelolaan zakat, dan penggunaan dana zakat. Yang pertama tentang pengertian zakat. Zakat sendiri secara bahasa adalah zaka yang berarti berkah, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan pada orang-orang yang berhak. Dan zakat sendiri ini terbagi menjadi 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap orang muslim, baik bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya, yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal, bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Landasan hukum zakat secara syariah terdapat dalam surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah, yang memiliki arti hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta setiap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. At-Taubah ayat 18. Dan ada pada At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. At-Taubah 103. Landasan hukum zakat secara hukum positif ada pada UU nomor 38 tahun 1999 tentang pelaksanaan zakat, dan ada pada KMA nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999, dan keputusan Dirut Bimas Islam dan urusan haji nomor D garis miring 291 tahun 2000. Pengelolaan zakat. Yang pertama ada muzaki, yaitu orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Yang kedua ada amil, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan fungsi mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Terdapat 2 lembaga amil di Indonesia, yaitu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat, yang kemudian disebut juga Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dan yang terakhir ada mustahik, yaitu orang atau badan yang berhak menerima zakat. Pengertian badan dan lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Sedangkan Badan Amil Zakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pengelola zakat dari tingkat nasional sampai dengan kabupaten atau kota. Disebut Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional oleh Presiden atas usul Menteri. Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
Pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pengurus dan unsur. Yang pertama, Badan Pelaksana terdiri dari Ketua Umum dan Wakil, Sekretaris Umum dan beberapa sekretaris, Bendahara, Divisi Pengumpulan, Pendistribusian dan Pemberdayaan dan Pengembangan. Yang kedua, Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua dan Wakil, Sekretaris, dan 10 orang anggota. Yang ketiga, Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, dan 10 orang anggota. Dan yang terakhir, unsur terdiri dari ulama, cendekiawan, dan tenaga profesional. Pengesahan dan pengukuhan LAS. 1. Pengukuhan lembaga amil zakat dilakukan oleh pemerintah, Menteri Agama di tingkat pusat, Gubernur atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi di tingkat provinsi, Bupati atau Wali Kota atau Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten atau Kota di tingkat kabupaten atau kota, Camat atau Kepala Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan. 2. Pengukuhan lembaga amil zakat dilakukan pemerintah bila memenuhi syarat akta pendirian, data muzaki dan mustahik, daftar susunan pengurus, rencana program jangka pendek, menengah, dan panjang, neraca laporan keuangan, dan surat pernyataan bersedia di audit. Selanjutnya ada kewajiban LAS, segera melakukan pekerjaan sesuai dengan agenda kerja yang dibuat, menyusun laporan, mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit melalui media massa, menyerahkan laporan kepada pemerintah. Pencabutan pengukuhan, diberi peringatan sebanyak 3 kali, kemudian dicabut pengukuhan bila tidak ada perbaikan. Selanjutnya ada mekanisme hasil pengelolaan pengumpulan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Yang selanjutnya ada syarat pendayagunaan hasil zakat. Yang pertama, pendataan lengkap mustahik. Yang kedua, mendahulukan yang paling membutuhkan. Dan ketiga, mendahulukan mustahik di jangkauan wilayah masing-masing. Ada prosedur pendayagunaan hasil zakat. Yang pertama, melakukan studi kelayakan. Yang kedua, menetapkan jenis usaha produktif. Yang ketiga, melakukan pembiayaan dan penyuluhan. Yang selanjutnya ada mengadakan evaluasi. Dan yang terakhir, membuat laporan. Kesimpulannya, zakat memiliki artian bahasa zakat yang berarti berkah, bersih, dan baik. Adapun secara istilah, berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak. Dalam zakat ada 3 subjek, yaitu muzaki yang wajib membayar zakat, amil yang mengelola, dan mustahik yang menerima zakat yang dikelola oleh amil. Amil sendiri terbagi menjadi 2 di Indonesia, yaitu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Keduanya sama-sama mengelola zakat, bedanya hanya pada proses pembentukannya, di mana Badan Amil Zakat dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sendiri, yang terstruktur dari pusat sampai kepada kecamatan atau kota. Sedangkan lembaga amil zakat dibentuk oleh masyarakat dengan pengukuhan oleh pemerintah setelah LAS memenuhi beberapa syarat. Dalam praktiknya sendiri, LAS dan BAS, dana dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.